Salam kepada para penonton sekalian dan juga terkhususnya salam kepada Bapak Aloysius Jonder selaku dosen Pendidikan Kewarganegaraan ISTTS. Ini adalah presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 2, presentasi makalah kelompok PKN. Makalah kami berjudul Analisis Hubungan Negara dan Warga Negara. Kelompok kami adalah kelompok 2, terdiri dari Eriko Ferdian, John Calvin Stephen, Russell Joshua Chandra, saya sendiri Revito Nugroho, Valentino Franciscus Irawan, dan juga Ian Eduardo Nathan. Presentasi sudah bisa dimulai, saya serahkan kepada Eduardo. Berikut adalah sampul kelompok kami dan kata pengantar dan juga daftar isi. Dalam daftar isi ada terdapat bab 1 sebagai pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 deskripsi kasus dan pembahasan, dan bab 5 sebagai penutup. Oke, berikut bab 1, latar belakang. Warga negara mempunyai sebuah konsep yang melekat hampir pada semua masyarakat di dunia. Seseorang tentunya tinggal di suatu daerah, dan daerah tersebut dikuasai oleh badan dengan pemerintahan dengan konstitusi sendiri. Badan yang disebutkan yaitu negara. Negara itu ada bermacam-macam dan memiliki ideologi atau konstitusi yang berbeda-beda. Akan tetapi, setiap negara memiliki satu kesamaan yang mutlak, yaitu ada anggota dan warga negaranya. Secara logis, negara dan warga negara memiliki hubungan timbal balik. Negara harus bertanggung jawab atas warganya, dan sebaiknya warga negara harus juga bertanggung jawab atas negaranya. Menurut Profesor Mr. Karenberg mendeskripsikan konsep negara sebagai berikut. Negara itu suatu organisasi, kekuasaannya diciptakan oleh sekelompok manusia, disebut bangsa. Tidak mungkin ada suatu negara yang berdiri tanpa warga negara sama sekali. Namun negara juga tidak dapat berlangsung dengan lancar apabila tidak mendapat dukungan dari warga negaranya. Dukungan yang dimaksud yaitu kewajiban anggota negara sebagai warga negara yang baik. Kurangnya dukungan warga negara itu umumnya terwujud dalam bentuk ketidakpercayaan warga terhadap negaranya. Hal tersebut dipicu kurangnya pemahaman warga negara akan peran dan hubungannya terhadap negara. Dari pembahasan tersebut disimpulkan tujuan penelitian makalah ini antara lain perlunya pengajian mengenai hubungan warga negara terhadap negaranya dan apa saja yang didapat harus dilakukan warga negara. Untuk berikutnya rumusan masalah apakah hubungan negara dan warga negara. Nomor 2, apakah hak dan kewajiban seorang individu dalam sebuah negara? Bagaimana hak dan kewajiban warga negara dijamin? Mengetahui hubungan negara dan warga negara. Tujuan penelitiannya mengetahui hubungan negara dan warga negara, mengetahui hak dan kewajiban seorang individu dalam sebuah negara, mengetahui bagaimana hak dan kewajiban warga negara dijamin. Alasan penelitiannya guna membatasi analisis agar tidak meluas, diberikan batasan pada subjek analisis. Subjek analisis ini mencakup beberapa jurnal ilmiah terkait topik hubungan negara dan warga negara. Kajian teori. Pertama, pengertian negara. Negara merupakan konsep bentuk dari sekumpulan rakyat atau warga negara. Negara memiliki beragam definisi. Menurut Miriam Budiarjo, negara adalah sebuah organisasi yang berada dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh segenap rakyatnya. Secara penamannya, negara didefinisikan sebagai organisasi tertinggi yang berkuasa antara suatu kelompok masyarakat dengan tujuan yang sama, yaitu hidup bersama dan memiliki struktur yang sah. Yang kedua, menurut Dr. Max Bolly Sabon, dalam kajiannya terhadap definisi negara menurut Aristoteles, hakikat dari negara adalah untuk kepentingan warga negara bersangkutan agar dapat mencapai hidup yang baik dan bahagia. Negara merupakan satu kesatuan dengan tujuan mencapai kebaikan tertinggi dan kesempurnaan diri manusia selaku warga negara. Dapat disimpulkan bahwa negara adalah sebuah badan yang menguasai suatu wilayah secara resmi dan diakui oleh anggota-anggotanya dan memiliki suatu tujuan yang merupakan kepentingan bersama anggota negaranya. Yang kedua, pengertian warga negara. Miriam Budiarjo menyebutkan bahwa manusia mempunyai naluri atau insting untuk hidup berkawan dan hidup bersama orang lain secara bergotong royong. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi seorang diri. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, manusia mengadakan relasi atau hubungan dalam
dengan manusia lainnya dengan membuat dan mengatur macam-macam kelompok. Warga negara adalah anggota dari suatu negara yang telah resmi diakui oleh negara sebagai anggotanya. Warga negara yang diakui telah memenuhi persyaratan dan definisi warga negara dari negara yang mengakuinya. Yang ketiga yaitu hak warga negara. Menurut KBBI, hak berarti benar, milik atau wewenang. Hak lekat dengan urusan kepemilikan dari manusia akan sesuatu. Konsep hak yang paling banyak dipelajari adalah hak asasi manusia, di mana hak tersebut adalah hak mendasar seorang individu manusia yang hidup. Hak warga negara adalah hak atau kebolehan yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota atau warga dari sebuah negara. Untuk mempertahankan dan menjamin keutuhan warga negara, dibutuhkan serangkaian peraturan yang komprehensif. Contoh hak dari warga negara ialah hak memiliki kehidupan layak, hak berorganisasi, hak berkeluarga, dan hak kelangsungan hidup. Yang keempat adalah kewajiban warga negara. Pada akhirnya, kewajiban adalah satu yang cukup erat kaitannya dengan etika dan moral manusia yang akan ditaati dan dilaksanakan oleh pengemban kewajiban tersebut. Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang wajib dilakukan oleh seorang warga negara dari sebuah negara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara sah di negara tersebut. Kelima, hubungan negara dan warga negara. Hubungan negara dan warga negara punya timbal balik yang erat, yang terwujud dalam partisipasi, identitas, dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga negara punya hak dan kewajiban terhadap negara, begitu juga sebaliknya. Negara harus dapat memenuhi hak warga negaranya. Sementara itu, warga negara juga harus menyelesaikan tugas sebagai warga negara yang baik. Dilanjutkan oleh Ian Edward. Terima kasih. Tujuan negara. Dalam satu artikel yang dibuat oleh Olivia Sabat, dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki sebuah tujuan di dalam hidupnya. Oleh karena negara merupakan sebuah gabungan dari banyak manusia dengan tujuan yang sama, maka negara tentunya memiliki sebuah tujuan. Olivia Sabat juga mendefinisikan tujuan negara sebagai pedoman atau arahan bagi segala kegiatan dan tindakan sebuah negara, mulai dari urusan susunan dan pengendalian instrumen negara hingga kehidupan warga negaranya. Dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara yang bertuah tentunya memiliki tujuan. Umumnya, negara akan ditulis dan dijabarkan dalam konstitusi negara. Berikut adalah tujuan dari negara Indonesia sebagai negara berdaulat. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bab 3, metode penelitian, jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji hubungan negara dan warga negara adalah penelitian kepustakaan atau library research. Jenis penelitian kepustakaan berkenaan dengan metode pengumpulan data dan penggalian objek penelitian dari informasi kepustakaan, yaitu sekumpulan sumber data berupa buku, ensiklopedia, jurnal, dan situs web daring. Sifat penelitian adalah analisis deskriptif yang berarti data-data yang didapatkan akan diurai dan disusun teratur dengan penjelasan memadai agar pembaca dapat memahami lebih baik. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik masalah yang dikaji. Teknik analisa data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu melakukan analisis data dengan berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian berdasarkan hipotesis tersebut, maka dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan hasil akhir yang disepakati. Baik, terima kasih teman-teman sudah mempresentasikan bagiannya masing-masing. Berikutnya adalah bab 4, di mana kami menjelaskan deskripsi kasus dan pembahasannya untuk masing-masing jurnal yang kami kumpulkan. Yang pertama ini adalah milik saya, yaitu Negara dan Warga Negara, Perspektif Aristoteles, di mana garis besarnya adalah Aristoteles adalah filsuf Yunani. Dia telah menulis tentang filsafat semasa hidupnya, dan yang terkenal salah satunya juga adalah tentang politik ya. Ilmu politik Aristoteles ini akan menjelaskan bagaimana definisi dari sebuah negara dan warga negara. Kemudian berikutnya ada
hak dan kewajiban sebagai dasar nilai intrinsik warga negara dalam membentuk masyarakat sipil. Sebagai warga negara, seseorang menerima tanggung jawab yang harus dilakukan kepada negaranya. Dari tanggung jawab itu, warga negara pun akan mendapatkan sejumlah hak sebagai balasan, sebagai timbal balik dari tanggung jawab mereka. Kemudian, kedudukan dan peran warga negara dalam masyarakat multikultural. Warga negara memiliki peran tersendiri dalam masyarakat. Setiap warga negara memegang tanggung jawab dan menerima hak yang berbeda-beda. Semakin besar pengaruh mereka, maka semakin besar tanggung jawab dan juga hak yang dimiliki. Kemudian, tanggung jawab negara dalam perlindungan warga negara di luar negeri berdasarkan Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler. Ini lebih mengkaji kepada bagaimana negara mempertanggungjawabkan warga negaranya yang ada di luar negeri apabila mereka mengalami tindakan yang kurang benar, mereka mengalami kejahatan ya, berurusan dengan kejahatan di luar negeri. Berikutnya saya serahkan ke Edo. Terima kasih pembaca Vito. Sekarang saya akan membacakan pembahasan kasus, deskripsi kasus dan pembahasan bagian saya, Eduardo. Yang kelima, hak warga negara asing atas penguasaan tanah di Indonesia. Ini bertujuan untuk mengetahui hak warga negara asing terhadap penguasaan tanah di Indonesia dan landasan hukum apa saja hak warga negara, hak WNA yang yang dihadapi untuk menguasai tanah di dalam Indonesia. Yang keenam, implikasi kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan apakah asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara Indonesia dan bagaimana implikasi kewarganegaraan ganda bagi warga Indonesia. Yang ketujuh, status kewarganegaraan ganda untuk anak yang lahir dari ibu WNI dan ayah WNA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan status kewarganegaraan anak yang terlahir dari ibu WNI dan ayah WNA setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sekian dari punya saya. Silahkan pembaca Eriko. Ya, terima kasih membaca itu. Untuk bagian 8, sifat hubungan negara dengan kewarganegaraan dalam bidang hukum. Hubungan warga negara dapat diformulasikan sebagai hubungan hukum yang bersifat sederajat, timbal balik, dan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan tujuan hukum itu harus disesuaikan dengan tujuan hukum di negara Pancasila, yaitu memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita dan moral rakyat Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk berikutnya yang nomor 9, sikap negara dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Ini dinyatakan jelas bahwa negara Indonesia ingin melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia di UUD. Terus demikian dirumuskan lebih lanjut dalam pembukaan tersebut yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berdasarkan kepada yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk yang ke-10, implementasi prinsip negara hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kewarganegaraan. Prinsip dari negara hukum itu adalah jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berdasarkan kepada kebenaran dan keadilan tersebut. Dan juga memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan para hukum kepada warga negara. Untuk berikutnya bisa dilanjutkan oleh pembaca John. Saya lanjut dari sini. Hubungan negara dan warga negara menurut Supomo. Menurut Menteri Kehakiman Indonesia yang pertama, Supomo, penduduk adalah mereka yang menduduki suatu negara secara sah. Sah yang dimaksud di sini adalah tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang mengatur masuk dan mendudukinya wilayahnya secara tetap dalam negara yang dimaksud. Yang kedua,
Materi harmoni hak dan kewajiban warga negara sebagai warga negara. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dikerjakan atau dilaksanakan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilaksanakan oleh pihak lain manapun. Sedangkan hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu pula sebaliknya. Dan yang ketiga, jaminan hak dan kewajiban warga negara dalam konstitusi. Hak konstitusional adalah bagian dari hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi yang tercantum dalam UUD NKRI tahun 1945, yang berarti hal yang inkonstitusional jika adanya kelalaian yang dilakukan oleh pejabat maupun lembaga negara dalam melaksanakan tindakannya yang melanggar hak konstitusional warga negara. Yang keempat, hak dan kewajiban warga negara dalam pertahanan dan keamanan. Dalam UUD NKRI nomor 3 tahun 2002 yang berisi tentang pertahanan negara, di sana dijelaskan bahwa upaya bela negara adalah sikap warga negara yang dijiwai oleh cintanya kepada NKRI yang didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidupnya warga dalam bangsa dan negara. Sedangkan menurut Kaidir Basri, pembelaan negara yang dimaksud adalah sikap dan perilaku warga negara yang menyeluruh, teratur, terpadu, dan berlanjut yang didasarkan oleh cinta terhadap NKRI. Dan yang terakhir adalah hubungan agama dan warga negara. Secara garis besar, Pancasila telah hadir dalam hubungan agama dan negara dan senantiasa menghadirkan kenyamanan dan keamanan terhadap berbangsa dan bernegara dapat dipahami pada sila pertama yang berisi ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, hubungan agama dan negara yang ada di Indonesia sudah dibagi dalam beberapa pasal yang ada dalam UUD, yaitu pasal 28E UUD bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Dan pasal 29 ayat 1 UUD berisi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Serta pasal 29 ayat 2 UUD bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sini saya lanjutkan oleh Russell. Perlindungan hak warga sipil terhadap praktik kekerasan oknum keamanan negara. Hak asasi manusia atau human right merupakan hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara pemerintah. Semua orang terhadap kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM bukan karena diberikan oleh negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Aparat penegak hukum di Indonesia. Penegakan hukum ditujukan kepada guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dan masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang belum dewasa. Sangat penting untuk diketahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain pemerkosaan, sodomi, seks oral, seksual gesture, serangan seksual secara visual terhadap eksibisionisme, seksual remark, serangan seksual secara verbal, pelecehan seksual, pelacuran anak, dan sunat klentit pada anak perempuan. Dengan demikian, penegakan hukum sebagai representasi dari negara harus jeli benar memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang secara de facto ada di kehidupan masyarakat. Kejelian para penegakan hukum dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak sangat dibutuhkan demi kepentingan memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual secara menyeluruh dan maksimal. Saya lanjutkan ke Saudara Valen. Baik, sekarang saya akan melanjutkan, yaitu
Nomor ke-19, pengertian dan sistem kewarganegaraan di Indonesia dalam hal hubungan warga dan negara. Warga negara punya peran yang penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Karena itu, hubungan antara warga negara dan negara sebagai institusi yang menaunginya punya aturan atau hubungan yang diatur dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Agar dapat memiliki status yang jelas sebagai warga negara, pemahaman akan pengertian sistem kewarganegaraan serta hal-hal lain yang menyangkut warga negara hendaknya menjadi penting untuk diketahui. Yang ke-20, konsep kewarganegaraan ganda tidak terbatas dalam sistem kewarganegaraan di Indonesia. Status dan wewenang seseorang harus dinilai menurut hukum nasionalnya. Berdasarkan pasal 16 AB, Indonesia memang menganut prinsip nasionalitas atau kewarganegaraan dalam menentukan status personal seseorang. Akhirnya, pemerintah RCC mencabut ketentuan kalau keturunan Cina atau Tionghoa di seluruh dunia merupakan warga negaranya. Yang ke-21, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ini bermaksud untuk menimbang bahwa untuk meneguhkan kedudukan negara Republik Indonesia, perlu sekali diadakan aturan yang menetapkan kewarganegaraan negara dan kedudukan hukum penduduk negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan mempresentasikan pembahasan dari tiap kasus, dimulai dari saya. Pada Jurnal Negara dan Warga Negara, Perspektif Aristoteles, langsung singkat saja, di zaman Aristoteles hidup terdapat perbedaan status sosial terbagi menjadi 3 kelas utama. Ada kelas budak, orang asing, dan juga warga negara. Di antara 3 kelas tersebut, hanya warga negara yang diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam politik. Maka dapat disimpulkan bahwa warga negara itu memiliki pengakuan terlebih dahulu dari negara supaya bisa menjadi sebuah warga negara. Kemudian pada jurnal berikutnya, hak dan kewajiban sebagai dasar nilai intrinsik warga negara dalam membentuk masyarakat sipil. Hubungan warga negara dan negaranya disangkutkan pada warga negaraan. Warga negaraan ini didefinisikan keanggotaan seorang individu pasif dan aktif di negara-negara dengan hak dan kewajiban tertentu yang sudah ditentukan dalam hukum. Hak dan kewajiban dalam kewarganegaraan terbagi menjadi tingkat individu, kelompok, dan masyarakat. Di tingkat masyarakat mengacu pada pengembangan hak dan kewajiban di lingkungan negara. Pada tingkat makro fokusnya adalah pada keberadaan hak antara hak dan kewajiban secara universal dalam masyarakat dengan tingkat kesetaraan yang ditentukan. Pada tingkat kelompok, mereka memperhatikan hak dan kewajiban untuk membentuk dan bertindak, dan sebagai penjelasan kewarganegaraan. Pada tingkat mikro, pengertian kewarganegaraan individu berkisar pada bagaimana setiap individu mendefinisikan relasi hak dan kewajiban dalam kerangka keseimbangan. Kemudian, menurut penulis Fahdian dan Samsuri, hak warga negara dapat dibedakan menjadi 4, hukum, politik, sosial, dan partisipatif. Dalam hak hukum ini ada 5 elemen: hak prosedural, ekspresi, hak atas tubuh, hak properti, serta hak berorganisasi. Kemudian hak politik ada 4 elemen: hak pribadi, hak berorganisasi, hak naturalisasi, dan hak oposisi. Hak sosial terdiri dari 4 elemen juga, meliputi pengaktifan dan pencegahan, hak peluang, hak distribusi, dan hak kompensasi. Kemudian yang terakhir adalah hak partisipasi, terdiri dari 3, yaitu hak intervensi pasar, hak perusahaan dan birokrasi, serta hak kontrol modal. Kemudian Fahdian dan Samsuri juga menyatakan terdapat 4 jenis kewajiban, yaitu hukum, politik, sosial, dan partisipasi. Kewajiban hukum terdapat 3 elemen, yaitu kewajiban interpersonal, kewajiban tugas organisasi, dan kewajiban penegakan dan implementasi. Kewajiban politik memiliki elemen yang sama dengan kewajiban hukum, interpersonal, organisasi, dan penegakan pelaksanaan. Kewajiban sosial terdiri dari 4 elemen, meliputi pengaktifan dan tugas pencegahan, kewajiban peluang, kewajiban keuangan, dan penegakan serta pelaksanaan. Kemudian kewajiban partisipasi yang terakhir ini terdiri dari 4 elemen,
yaitu kewajiban pasar tenaga kerja, kewajiban perusahaan atau birokrasi, kewajiban partisipasi modal, serta kewajiban penegakan dan pelaksanaan. Kedudukan dan peran warga negara dan dalam masyarakat multikultural. Kedudukan warga negara dalam sebuah negara itu sangat penting terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Perbedaan kedudukan status warga negara juga sangat mempengaruhi apa yang dia miliki, baik dalam cakupan politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan juga pertahanan dan keamanan. Sang penulis jurnal yaitu Maslan Abdin dalam kajiannya terhadap warga negara, kedudukan warga negara menurut Cholisin, menjabarkan kedudukan warga negara dalam sebuah negara sebagai berikut. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan dengan negara, dapat berwujud sebagai warga negara, peran sebagai warga negara, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Kemudian yang terakhir, peran warga negara meliputi peran yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Kemudian jurnal saya yang terakhir ini, tanggung jawab negara dalam perlindungan warga negara di luar negeri berdasarkan Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler. Dalam penelitian Morena T. Sumolang, selaku penulis jurnal, dapat disimpulkan bahwa negara pun juga memiliki tanggung jawab atas negara lain. Tanggung jawab di sini dalam artinya adalah pertanggungjawaban akibat perbuatan melawan hukum atau kejahatan yang merugikan negara lain. Tanggung jawab yang dilaksanakan berupa perbaikan dari negara yang bertanggung jawab. Negara juga memiliki tanggung jawab atas perlindungan warga negara yang berada di luar negeri. Salah satu wujudnya adalah perlindungan warga negara di luar negeri melalui konsuler. Berikutnya adalah punya Edo. Terima kasih, Saudara Vito. Saya lanjutkan bagian saya. Hak warga negara asing atas penguasaan tanah di Indonesia. Hak atas tanah merupakan hak yang melekat dan tidak dapat dihilangkan begitu saja. Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU PA bahwa atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Hak-hak atas tanah yang dimaksud antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Penguasaan hak atas tanah oleh warga negara asing di Indonesia hanya sebatas hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak atas tanah yang bersifat sementara. Menurut pasal 41 ayat 1 UU PA, hak pakai adalah hak yang menggunakan dan memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau hak milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang, memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa, menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan UU PA. Hak pakai merupakan hak yang diberikan kepada warga negara Indonesia tunggal, Badan Hukum Indonesia, dan warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia serta Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Yang keenam, implikasi kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia. Kenyataan yang berlaku bahwa untuk berdirinya negara yang merdeka harus dipenuhi beberapa unsur pembentuk. Unsur-unsur pembentuk tersebut ada yang bersifat mutlak atau konstitutif, dan ada pula yang bersifat tambahan atau deklaratif. Unsur pertama merupakan syarat mutlak, sehingga apabila unsur satu saja tidak ada, negara pun tidak ada. Adapun unsur-unsur negara yang termasuk kategori ini, di dalam rumusan konvensi Montevideo tahun 1933, terdiri atas 3 unsur penting, yakni rakyat,
wilayah dan pemerintah yang berdaulat, sementara unsur-unsur tambahan adalah pengakuan dari negara-negara lain. Tanpa adanya wilayah yang pasti, tidak mungkin suatu negara dapat berdiri, dan begitu pula adalah mustahil untuk menyatakan adanya negara tanpa rakyat yang tetap. Di samping itu, meskipun kedua syarat wilayah atau teritori dan rakyat telah dipenuhi, apabila pemerintahannya bukan pemerintahan yang berdaulat, yang bersifat nasional, belumlah dapat dinamakan negara tersebut suatu negara yang merdeka. Status kewarganegaraan anak yang terlahir dari ibu WNI dan ayah WNA setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antar warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Secara singkat, pengertian umum tentang warga negara adalah anggota negara. Sebagai anggota negara, warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Menurut UU Nomor 62 Tahun 1958, pengertian warga negara Republik Indonesia pasal 1 ialah orang yang pada waktu lahir ibunya warga negara RI apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum keluarga dengan ayahnya. Orang yang pada waktu lahir ibunya warga negara RI jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau sama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya. Berikut saya kasih ke saudara Eriko. Terima kasih membaca itu. Berikut saya lanjutkan dengan materi 2.8. Sifat hubungan negara dengan kewarganegaraan dalam bidang hukum. Pandangan dalam hukum ini dibedakan atas dua asas, yaitu asas pertama sederajat atau tidak sederajat, dan kedua timbal balik atau timbang-timbang. Hubungan hukum yang cocok dengan warga negara Indonesia yaitu hubungan sederajat dan timbal balik. Pendapat ini didasarkan oleh pendapat penulis yaitu Kuncoro Purwanoto tentang governance atau governance yang berarti memerintah atau diperintah. Untuk governance dan governance sendiri itu komponennya hakikatnya sama-sama berwujud manusia. Oleh karena itu, keduanya sudah seharusnya merupakan satu kesatuan yang mewujudkan kehidupan negara yang manusiawi atau berpihak pada manusia. Hubungan hukum ini mempunyai 4 ciri yaitu keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan lembaga negara, prinsip penyelesaian masalah secara musyawarah atau mufakat, dan terakhir adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk 4 ayat 2.9, sikap negara dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Rumusan dalam pembukaan UUD dengan jelas mengatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk semua warga negara, bahkan juga orang asing yang menjadi penduduk negara Indonesia. Perlindungan ini dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk unsur negara melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan warga negara Indonesia. Hukum ini melekat atas asas ketuhanan yang Maha Esa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa pula. Menurut penjelasan umumnya, ditegaskan lebih lanjut bahwa hukum itu telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 45, yaitu prinsipnya segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya. Negara berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya, masing-masing untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Implementasi prinsip negara hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kewarganegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip dari negara hukum yaitu antara adanya jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Di Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan para hukum. Ketentuan tersebut diberikan pada masyarakat agar mendapat perlakuan yang adil di hadapan hukum pada warga negara. Dan pelingkaran hukum itu menuntut adanya suatu alat bukti
yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek dalam lalu lintas hukum hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sebagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti melakukan jual beli, menyewa, tukar menukar, pinjam menyinjam, dan lain sebagainya. Aktivitas tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan hukum dan pelaksanaan yang memerlukan adanya jaminan kepastian, ketertiban, dan pelindungan hukum. Oleh karenanya diperlukan alat bukti yang tertulis mempunyai kekuatan otentik mengenai suatu keadaan, peristiwa, maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Sekian dari penyampaian saya. Untuk berikutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara John. Menurut Supomo, penduduk adalah mereka yang menduduki suatu negara secara sah. Namun ada juga mereka yang tidak menduduki secara sah. Mereka itu disebut sebagai Nietinggezetenen yang meliputi wisatawan yang berkunjung dalam suatu negara. 2. Materi harmoni hak dan kewajiban warga negara sebagai warga negara. Pertama, kewajiban itu apa? Kewajiban adalah beban untuk memberikan hal yang harus dilaksanakan oleh pihak tertentu dan tidak dilaksanakan oleh orang lain. Sedangkan hak adalah sesuatu yang kita terima setelah melakukan sesuatu yang semestinya kita lakukan seperti kewajiban kita. Hak dan kewajiban warga negara adalah bentukan hubungan antara negara dan warga negara. Hak dan kewajiban negara dan warga negara itu diatur di dalam pasal UUD pasal 27 sampai 34 yang isinya terdapat pasal yang menyebutkan hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Setelah hak dan kewajiban negara dan warga negara bersifat garis besar yang penjelasannya terdapat dalam suatu undang-undang. Sekalipun aspek kewajiban kuantitasnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek HAM yang tertuang pada UUD NKRI 1945. Namun, secara filosofis, kewajiban tetap menandakan adanya aspek bangsa Indonesia bahwa HAM tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kewajiban. Dalam situasi inilah, Indonesia menganut aspek harmoni antara kewajiban dan hak. Hak dan kewajiban negara dan warga negara telah mengalami banyak perubahan seperti yang terbukti pada perubahan-perubahan atau revisi dalam beberapa rumusan pasal UUD melalui proses amandemen. Jaminan hak dan kewajiban negara dan warga negara dengan seluruh dinamikanya diusahakan memberikan dampak yang terpenuhi pada terpenuhinya harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang ketiga, jaminan hak dan kewajiban negara dalam konstitusi. Hak konstitusional itu adalah bagian dari hak warga negara yang dijamin oleh Konstitusi UUD tahun 1945. Yang berarti hal inkonstitusional jika adanya kelalaian yang dilakukan oleh pejabat maupun lembaga negara dalam melaksanakan tindakannya yang melanggar hak konstitusional warga negara. Constitutional complaint adalah bentuk pengujian konstitusionalitas perbuatan pejabat yang dapat berakibat terlanggarnya hak konstitusional warga negara. Masalah yang terjadi pada saat ini adalah belum adanya tata cara untuk melaporkan constitutional complaint terhadap upaya hukum dalam menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara. Yang keempat, hak dan kewajiban warga negara dalam pertahanan dan keamanan. Dalam UUD nomor 3 tahun 2002 yang berisi tentang pertahanan negara, di sana dijelaskan bahwa usaha bela negara adalah sikap warga negara yang dijiwai oleh cintanya kepada NKRI, yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidupnya warga dalam bangsa dan negara. Sedangkan menurut Kaidir Basri, pembelaan negara yang dimaksud adalah sikap dan perilaku warga negara yang menyeluruh, teratur, terpadu, dan berlanjut yang didasarkan oleh cinta terhadap NKRI. Adapun beberapa prinsip Indonesia menyelenggarakan pertahanan, yaitu yang pertama, bangsa Indonesia wajib dan berhak membela kemerdekaan secara keutuhan wilayah, kedaulatan, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Kedua, pembelaan negara merupakan tanggung jawab dari setiap warga negara. Yang ketiga, bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. 4. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif seperti yang tercantum pada paragraf keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar. Kelima, bentuk pertahanan negara bersifat global dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan. Dan yang terakhir, pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, dan kesejahteraan umum.
Hubungan agama dan warga negara. Secara garis besar, Pancasila telah hadir dalam hubungan agama dan negara dan senantiasa menghadirkan kenyamanan dan keamanan terhadap terhadap berbangsa dan bernegara. Dapat dipahami pada sila pertama yang berisi ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, hubungan agama dan negara yang ada di Indonesia sudah dibagi dalam beberapa pasal yang ada dalam UUD, yaitu 28E UUD bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Dan pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, serta pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Berdasarkan pasal 29, pemerintah berkewajiban mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Sebagai pelaksanaan pasal 29 ayat 2, pemerintah mengesahkan UU nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama yang dikuatkan oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 yang berisi tentang pernyataan sebagai penetapan presiden. Bentuk keterlibatan pemerintah dalam masalah ini adalah dengan adanya pengakuan terhadap beberapa agama yang ada di Indonesia. Pengakuan ini muncul dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477 74054 1978 yang diantaranya agama yang diakui pemerintah adalah Islam, Kristen atau Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya saya lanjutkan oleh Saudara Russell. Ya, perlindungan hak warga sipil terhadap praktik kekerasan oknum keamanan negara. Praktek pelanggaran HAM masih sering terjadi di Indonesia, baik itu pada masa sebelum reformasi maupun setelah reformasi, yang dilakukan oleh oknum keamanan negara, salah satunya yang terjadi di Papua dalam menjalankan tugasnya. Oknum TNI diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil dalam proses interogasi tahanan yang berujung pada pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Di sisi lain, dari catatan laporan kekerasan pada tahun 2012 yang dikompilasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, TNI masih terlibat dalam penanganan keamanan seperti pada waktu unjuk rasa dan konflik internal dengan adanya undang-undang tentang penanganan konflik sosial. Meski bila dibandingkan dengan Polri, catatan Kontras mengenai TNI masih lebih baik, namun pada tahun 2012 terdapat 94 tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI. Aparat penegak hukum di Indonesia. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik, oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk yang dapat menurunkan citra. Selain itu, teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyelidikan, proses penuntutan, dan putusan yang dijatuhkan. Penegakan hukum terhadap orang dewasa yang melakukan tindakan pidana percabulan terhadap anak yang belum dewasa. Pengertian percabulan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak diterangkan dalam UU PA nomor 35 tahun 2014, Undang-Undang Perlindungan Anak UU PA nomor 23, UU tahun 2002. Berdasarkan pasal 82, pasal 76E sebagaimana berikutnya, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana percabulan terhadap anak ialah dari perumusan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang berisi negara dan pemerintahan menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, yang lalu mendapat perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Valen. Ya, baik, saya akan melanjutkannya. Yang pertama, pengertian
dan sistem kewarganegaraan di Indonesia dalam hal hubungan warga dan negara. Hubungan antara negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban. Mereka juga mempunyai sistem timbal balik, yaitu negara punya kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya, serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Dan sebaliknya, warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu permintaan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Warga negara secara umum ada anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Warga negara adalah orang yang terkait dengan sistem hukum negara dan mendapat perlindungan negara. Berikutnya, konsep kewarganegaraan ganda tidak terbatas dalam sistem kewarganegaraan di Indonesia. Dalam sistem kewarganegaraan Indonesia menyetujui konsep kewarganegaraan ganda tidak terbatas yang tercantum pada UU Nomor 2 Tahun 1958 tentang persetujuan perjanjian antara pemerintah RI dan ERC mengenai kewarganegaraan ganda tidak terbatas. Karena pada masa itu, RRT atau RRC yang sekarang disebut dengan Tionghoa menyatakan bahwa seluruh keturunan Cina atau Tionghoa di seluruh dunia adalah warga negara RRC atau Tionghoa. Hal ini menyebabkan terjadinya kewarganegaraan ganda tidak terbatas bagi keturunan Cina di berbagai negara termasuk Indonesia. Akan tetapi, asas tersebut hanya bersifat terbatas pada hasil perkawinan campuran karena Indonesia tetap menganut konsep kewarganegaraan tunggal. Pada peraturan pasal 16 AB yang berisi mengenai status personil dan wewenang seseorang, status dan wewenang seseorang harus dinilai menurut hukum nasionalnya. Berdasarkan pasal 16 AB, Indonesia memang menganut prinsip nasionalitas atau kewarganegaraan dalam menentukan status personal seseorang. Akhirnya, pemerintah RRC mencabut ketentuan kalau keturunan Cina atau Tionghoa di seluruh dunia merupakan warga negaranya. Dan yang terakhir, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia. Diundangkan UU Nomor 3 Tahun 1946. Adapun yang dimaksud dengan warga negara Indonesia menurut pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 1946 adalah orang-orang asli dalam wilayah daerah di Indonesia, orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut di atas akan tetapi turunan dari seseorang dari golongan itu dan lahir bertempat kedudukan dan kediaman dalam daerah negara Indonesia, dan orang itu bukan turunan seorang dari golongan termaksud yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam daerah negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau ada juga orang yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi. Anak yang sah disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapaknya, yang pada lahirnya bapaknya punya kewarganegaraan Indonesia. Lalu, anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah bapaknya yang mempunyai keluarga Indonesia meninggal dunia. Anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah pada waktu lahirnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Berikutnya, anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seseorang warga negara Indonesia. Perkembangan pengaturan kewarganegaraan, anak yang lahir di dalam daerah negara Indonesia yang oleh bapaknya ataupun ibunya tidak diakui dengan cara yang sah. Anak yang lahir di dalam daerah Indonesia yang tidak diketahui siapa orang tuanya atau kewarganegaraan kedua orang tuanya. Badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam negara Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam daerah negara Indonesia. Berikutnya adalah pembahasan makro. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak dan kewajiban dari warga negaranya. Begitu juga sebaliknya, warga negara yang diakui sah harus mengikuti konstitusi negara yang berlaku, melaksanakan kewajibannya, dan menghormati hak-hak miliknya dan milik warga negara lain. Kewajiban dari warga negara
adalah serangkaian aturan dan prosedur yang harus ditaati warga negara dalam kehidupannya di negaranya agar menjamin kelangsungan kewarganegaraan. Misalnya, kewajiban membayar pajak. Warga negara juga akan memiliki hak yang mutlak didapatkan sebagai timbal balik dari pelaksanaan kewajiban. Misalnya, warga negara memiliki hak untuk berorganisasi dan berkumpul. Negara harus bisa menjamin keseimbangan harmonis antara hak dan kewajiban, baik adalah segi konstitusional, pertahanan, dan keamanan dan keagamaan. Begitu pula warga negara harus bisa melaksanakan hak dan kewajiban mereka demi menjaga keseimbangan harmonis hak dan kewajiban mereka. Bab terakhir yaitu bab penutup. Kesimpulan yang kami dapatkan, negara dan warga negara memiliki hubungan yang erat dan sangat jelas. Negara terbentuk dari keberadaan manusia yang berkumpul dan bersatu dalam tujuan yang sama dan menjadi warga negara. Seseorang dianggap sebagai warga negara berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di suatu negara tersebut, dan saat menjadi warga negara tersebut harus mengemban tanggung jawab, dan dari tanggung jawab tersebut mereka mendapatkan hak pula. Warga negara memiliki serangkaian hak, yaitu hak hukum, hak politik, hak sosial, dan hak berpartisipasi. Kemudian kewajiban dari warga negara juga dibedakan menjadi 4 jenis yang sama: hak hukum, hak politik, kewajiban hukum, kewajiban politik, kewajiban sosial, dan kewajiban partisipasi. Seseorang yang telah sah diakui sebagai warga negara akan mendapatkan jaminan atas hak dan kewajibannya. Pada pasal 28 di ayat 1 UUD 1945 tertulis bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk saran, menurut kami pemahaman setiap warga negara akan perannya dalam negaranya adalah sesuatu yang penting. Pengembangan edukasi warga negara mengenai topik kewarganegaraan diperlukan sebagai salah satu jalan memajukan sebuah negara. Saran dari kami mengenai makalah ini sendiri adalah pentingnya koordinasi materi pembahasan sehingga pembahasan tidak terlalu meluas. Jurnal yang dikaji dapat dibilang beragam dan juga banyak, sehingga ada pembahasan yang kurang menyinggung topik pokok dari makalah ini. Berikutnya ada daftar pustakanya. Baik, demikian presentasi kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada penonton sekalian. Kami sangat terbuka untuk menerima kritik, saran, dan komentar, dan kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kami. Terima kasih sudah mengikuti presentasi kami.